Kalau kebetulan kita kan harga emas di Indonesia ini kan ada terpengaruh oleh kurs ya. Jadi, memang kalau secara internasional kita lihat itu grafiknya naik cukup lumayan kalau kita bandingkan data 1 tahun terakhir. Dari sekitar bulan Juli 1.300-an troy ounce naik sampai ke 1.700-an dolar troy ounce. Namun di sisi lain, kita punya rupiah pun juga dari sempat naik, bahkan pun juga sekarang melemah. Nah, kalau kita lihat secara harga emas 1 tahun secara rupiahnya itu dari 650.000 1 tahun terakhir naik sampai ke 920.000. Jadi kalau ditanya apakah saat ini masih tepat nggak sih kalau investasi emas, kita lihat juga kalau untuk jangka panjang sih ya mungkin seperti polling tadi, masuk-masuk aja gitu. Tapi kalau Hmm. misalnya untuk short term, momen sekarang justru lagi sedang penurunan kenceng-kencengnya dari yang sempat 920 sekarang harganya mungkin sekitar 785-an. Jadi that still okay lah, still acceptable kalau misalnya kita mau entry gitu. Oke, berarti nggak ada kata terlambat untuk mulai investasi ya? Jadi kalau sekarang seandainya dilihat di level-level harga saat ini, berarti rekomendasinya bisa dibilang, ya masuk aja gitu ya untuk mulai investasi? Iya, betul. Kalau untuk investasi jangka panjang, untuk kalau kita mau ngomong setahun 2 tahun, ini pun juga still oke, karena harganya lagi turun kencang ya. Jadi, kita lihat selama 1 tahun. Sebenarnya paling ideal itu ya kalau misalnya kita bisa dapat harga tengah ke bawah, tapi ya untuk menunggu momen seperti itu, di luar kontrol kita ya. Oke, harga tengah ke bawahnya tuh di level berapa nih? Karena kan kalau dilihat dari gambaran, kenaikan harga emas bahkan, sempet ada yang merekomendasikan, invest emas dari kemarin-kemarin karena nih katanya akan rally lagi ke 2.000 atau 2.300 ya seperti yang pernah terjadi kalau nggak salah 7 tahun atau 8 tahun lalu gitu loh Mas Indra. Nah kalau kita mengukur harga tengah yang bisa diincar dan momentum kemungkinan menuju ke level-level 2.000 nih seperti apa sih kalau dilihat di kondisi sekarang? Kalau kebetulan saya ngelihatnya sih dari IDR ya. Kalau untuk dari IDR itu sih kita ngejarnya sih di harga 785.000 ke bawah sih. Oke. Itu adalah harga tengahnya gitu. Harga tengahnya di 785.000 ke bawah? Yes, yes. Oke. Berarti kemungkinan kalau sebenarnya dilihat dari sisi fluktuasi ini kemungkinan harga akan, ada koreksi kembali ataukah justru nanti ya itu tadi seperti aku bilang menyentuh level-level resisten yang mungkin pernah dialami di 7, 8 tahun lalu nih Mas Indra? Kalau untuk balik ke harga emas 7 sampai 8 tahun lalu sulit ya. Karena Mhm. harga emas kalau selama kita inflasi sih pasti selalu naik terus gitu. Cuma kalau dilihat tadi Bu Maria punya grafik sih, ya kalau bisa bisa turun sampai 800, 790 sebenarnya itu sudah cukup menggoda sih untuk masuk sih. Mhm. Oke, jadi sebenarnya tergantung time frame investasinya maunya kayak gimana ya. Nah, ada gambaran nih katanya kalau sekarang melihat emas tuh nggak cocok lah buat anak muda, katanya investasinya kurang kekinian gitu. Kayaknya ini investasi yang untuk omo-omo, opa-opa atau mama papa gitu. Karena biasanya baru akan terrealisasi dan bisa direalisasikan beberapa tahun kemudian dan memang untung jatuhnya gitu ya. Karena kan memang tren harga emas kalau dihitung 10-20 tahunan itu selalu naik. Gimana nih Mas denger apa statement yang seperti ini nih Mas Indra? Untuk dengar statement seperti itu mungkin jawaban saya antara iya dan tidak ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Iya, mungkin bagi mereka yang memiliki profil resikonya itu agresif dan mereka masih di usia produktif. Jadi, dalam usia produktif kalau kita lihat, saya lihat teman-teman saya sendiri pun juga, mereka itu biasanya masih cenderung berani untuk mengambil resiko dan invest di instrumen-instrumen yang memberikan return lebih tinggi. Sementara kalau di emas sendiri, dia returnnya mengikuti inflasi. Ketika inflasi semakin kencang atau situasi ekonomi politik tidak menentu, baru harga emas naik sangat kencang sekali. Dan itu terlihat di masa pandemi corona ini, dari harga 600 ribuan loncat sampai ke 920 ribu. Jadi boleh dibilang momen-momen seperti ini memang jarang gitu. Tapi at least kalau misalnya bijak ya kita jangan taruh investasi kita dalam satu keranjang. At least kita harus mendiversifikasi portfolio kita.